Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang smartwatch yang viral di TikTok maupun toko online ya. Ini serinya smartwatch T800 Ultra dengan layar 1,99 in. Ini yang varian hitam yang saya pilih ya. Jadi strapnya warna hitam, full hitam. Untuk di bagian atas ini ada tulisan smartwatch. Bagian samping ada serinya T800 Ultra Space Gray Aluminium Case 49 mm. Di bawahnya ada tulisan smartwatch. Terus bagian kanan kirinya sama. Untuk paket yang didapat saat pembelian smartwatch ini ada buku manual sama kabel charger ya. Untuk smartwatchnya ini sudah tak pasangin strap, jadi kayak gini penampakannya, full hitam, untuk putih bagian bawah aja. Terus di samping kanan ada putaran seperti Apple Watch aslinya ya, ini dibalut warna oranye. Dan untuk layarnya seperti ini kalau pas pembelian pertama untuk menyalakan pertama itu nggak bisa ya, jadi dia mati karena baterainya habis. Nah, ini sudah tak cas full. Untuk pengecasannya itu disarankan pakai adaptor yang 1 ampere ya, jadi jangan pakai yang fast charging. Atau juga bisa dicas lewat USB laptop atau komputer, itu tidak masalah karena dia ampernya kecil. Dan untuk pengecasannya itu disarankan maksimal 1,5 jam aja. Memang ada indikator saat pengecasan. Nanti kalau pas dicas itu dia ada indikator dari naik turun baterai itu bisa penuh ya. Jadi kalau penuh dia berhenti sendiri. Cuman untuk lebih bagusnya itu maksimal 1,5 jam aja. Jadi jangan overcharge atau mungkin pas dicas terus ditinggal tidur. Karena untuk smartwatch seharga 100 ribuan ini dia belum banyak fitur protect chargingnya ya. Jadi nggak sebagus di smartphone. Untuk tampilan watch face ini sudah tak atur. Dia aku pakainya yang seperti ini, jadi ada jam digital, detik, terus indikator baterai, hari, step, distance yang sudah ditempuh sama kalori yang terbakar, dan jam analognya. Untuk watch face lain ini bawaannya yang kayak gini seperti Apple Watch asli. Terus yang kayak gini, ini dan ini. Ada lagi yang bentuk kuda. Nah, bentuk yang kuda ini jika di tap 1 kali dia berubah warna jadi biru, jadi ungu, dan kembali ke oranye. Kalau ini kembali ke yang tadi. Nah, untuk masuk ke menu bisa di tap layar 1 kali atau di tombol yang sebelah ini yang lingkaran. Ini masuk ke menu. Untuk menu itu dia ada, sebentar fokusnya belum main. Nah, untuk menu ini yang menu 1 yang modelnya seperti ini. Dan kalau mau pindah menu itu ditekan 2 kali tombol yang bulat ini ya. Jadi ditekan 2 kali, tek tek. Nah, itu ganti menu, ganti tampilan menu, tekan 2 kali, ganti lagi seperti ini. Dan ada beberapa model tampilan menu ya, kembali ke yang tadi. Nah, untuk tampilan menunya itu ada WhatsApp, ini perlu dikonekkan sama HP. Terus ada tanggal, ini kode barcode untuk membimbing atau mendownload aplikasinya ya. Dan ini untuk tampilan watch face, jadi bisa diatur manual pakai ini. Ada 6 gaya yang seperti saya contohkan tadi. Terus di sini ada buat cek oksigen darah ya, tapi untuk smartwatch ini dia itu enggak akurat ya. Jadi ini kan enggak saya taruh di tangan, cuman dia mendeteksi 98%. Ini kan jadi tidak akurat ya, jadi tidak normal. Ini hanya untuk fitur asal ada aja. Jadi jangan percaya dengan smartwatch seharga 100 ribuan ini ya. Untuk selanjutnya ada menu telepon, ada ini menu kontak dan emergency SOS. Ini harus dihubungkan
ke smartphone ya. Bisa Facebook. Kalau kalkulator ini bisa dipakai, jadi dia normal ya, bisa dipakai aja. Kalau ini tinggal dihapus atau kembali ke home screen. Dan juga ini untuk cek denyut jantung, ini seperti yang tadi, jadi nggak akurat, jadi jangan dipakai. Terus di sini ada atur ulang. Nah ini kalau kalian atur ulang, dia akan kembali ke awal pas pembelian, jadi nyeting lagi. Terus ini untuk setting ada ubah panggilan Siri tentang mengatur bahasa, atur waktu, mengatur tanggal, mengatur lampu latar, mengatur go back, dan lain-lainnya. Ini ya bisa dilihat sendiri. Terus ya yang selanjutnya ada menu kamera. Jadi ini harus dikoneksikan ke HP baru bisa dipakai untuk shutter kamera ya. Lalu di sebelah kanan itu ada gamenya pilot petarung yang modelnya kayak gini. Untuk asik-asikan oke aja ini ya. Kembali ke menu, terus di sebelah sini ada waktu tidur. Nah ini kalau kalian mau pakai untuk meng-tracking waktu tidur kalian udah bagus, stabil atau belum, tinggal bisa pakai ini ya. Cuman kalau saya nggak pakai karena akan memboroskan baterai. Kembali lagi. Nah ini ada tampilan home screen yang tadi, pesan, stopwatch, dan ini untuk barcode tadi. Ini ada kalender ya, jadi kalendernya ini per bulan bisa diatur. Terus sudah itu aja sih. Nah untuk menu yang lain ini sebelah kanan ada tombol capacitive touch. Ini bisa dibuat untuk langsung ke menu kayak always on display, tapi ini kalau di malam hari memang kelihatan masih agak terang ya, jadi karena dia layarnya kan bukan AMOLED. Kalau nggak salah ini jenisnya panel TN. Kalau panel TN itu di kondisi yang gelap dia masih sedikit kelihatan warna abu-abu, jadi nggak full gelap gini. Dan bisa untuk mematikan juga. Nah yang sebelah sini ini ada warna oranye. Ini tombol untuk bisa di custom ya, jadi kalau dipencet sekali ini untuk menyalakan ke watch face, terus kalau dipencet sekali ini bisa masuk ke menu yang kita atur. Nah kalau saya menunya untuk kalender. Sebelah sini ini ada lubang-lubang gerigi, jumlahnya ada 10 lubang. Ini lubang speaker ya, jadi di smartwatch ini ada speaker dan mikrofonnya. Ini bisa untuk teleponan langsung tanpa HP, cuman harus terkoneksi dengan HP-nya. Dan kebetulan yang smartwatch yang saya dapat ini speakernya agak sember ya, jadi kalau buat telepon kurang enak. Cuman untuk mic-nya lumayan oke. Dan di bagian belakangnya kayak gini. Tadi ada sensor, dan ini sensor wireless chargingnya juga di area lingkaran ini ya. Untuk selanjutnya misalkan mau ke menu terus mau pakai tombol yang bulat ini juga bisa diatur untuk menggulir menu, jadi bisa dikecil besarkan seperti itu. Nah, bisa untuk mengganti watch face juga, diputar-putar aja. Oke, itu aja sih. Untuk strapnya ini tergolong standar aja ya, jadi karet biasa yang lumayan empuk. Cuman memang kalau bergelombang seperti ini, kalau dipakai di tangan itu akan membekas ya, jadi kayak membekas bulet-bulet itu di tangan. Cuman untuk kekuatannya ini lumayan bagus, strapnya bagus. Dan ngomong-ngomong soal smartwatch itu baterainya memang tidak awet smart band ya. Jadi kalau smart band itu karena layarnya kecil dan fitur-fiturnya juga standar, itu memang bisa 4-7 harian. Nah tapi kalau smartwatch T800 Ultra ini klaim dari pabrikan itu 3-4 hari.
tapi dengan kenyataannya dipakai harian itu bertahan 2 hari aja. Jadi 8 bar yang tertera di watch face ini, atau mau kalau di scroll ke atas seperti ini ada 4 bar baterai, itu satu barnya bisa dipakai setengah hari ya. Jadi satu hari itu habis 2 bar. Untuk 2 hari dia habis total, jadi sampai mati itu 2 hari. Terus di sini ada tombol center, ini menghidupkan layarnya, cuman dia mengikuti kecerahan yang kita pakai ya, jadi tidak maksimal kecerahan layar. Untuk sekedar mau melihat sesuatu mungkin dalam gelap ini lumayan, cuman nggak begitu terang. Kembali di tombol ini, terus ada mode pesawat dan juga ada mode Bluetooth calling. Ini kalau mau disambungkan ke Bluetooth harus dimatikan mode pesawat dulu, dinyalakan, ini on, Bluetoothnya kita sambungkan ke HP gitu. Kalau saya pakai mode pesawat aja biar lebih hemat ke baterai. Terus udah itu aja, baterai sudah saya jelaskan, keawetannya kurang lebih 2 harian. Jadi ini mirip kayak Apple Watch Ultra yang asli ya. Jadi kalau Apple Watch Ultra asli itu dia klaim dari pabrikan 36 jam, dan real life-nya kalau yang udah pakai smartwatch Apple itu hanya bertahan 2 harian aja. Jadi sama persis seperti yang ini dengan harga yang jauh lebih murah. Ini tak coba untuk demo pengecasannya ya. Nah seperti ini, kalian harus pakai adaptor yang 1 ampere ya. Ini saya pakai adaptor bawaan smartphone Advan yang zaman dulu, ini real 1 ampere, jadi biar tidak overcharge. Untuk pemakaiannya seperti biasa, tinggal disambungkan di USB nya, kita colokkan ke listrik, dan cara pengecasannya tinggal ditempelkan aja. Nah ini akan mengecas, jadi ada indikator ngisi, itu nanti kalau udah full 100% itu dia akan berhenti. Untuk pemberhentiannya yang tadi sekitar 1,5 jam aja. Jadi kalaupun 1,5 jam itu belum berhenti, mending dicabut aja. Jadi jangan ditunggu sampai penuh, takutnya overcharge itu sih. Kalau ini pas dicas dia nggak bisa disentuh-sentuh, jadi tombol-tombol di layar tidak fungsi ya. Kalau tombol di sebelah sini, yang bawah itu untuk mematikan layarnya aja. Jadi kalau yang atas yang bulat dan yang sebelah sini ini tidak bisa dipakai. Oh bisa dipakai yang sebelah kanan atau kiri yang bawah, itu untuk mematikan dan menyalakan layar seperti itu. Oke, segitu aja untuk review kali ini. Aku nggak bisa nyambungin ke HP karena HP-nya buat ngerekam ya. Cuman untuk pengoneksiannya gampang sih sebenarnya, tinggal menyalakan Bluetooth di HP, terus download aplikasinya via barcode yang udah disediakan yang di sini. Nah ini tinggal di scan aja, nanti langsung mengarah ke Play Store atau App Store. Tinggal kalian download, terus kalian sambungkan HP sama smartwatch-nya. Itu nanti bisa diatur-atur. Nah untuk smartwatch ini bisa diatur untuk angkat atau bangunkan ya. Jadi kalau posisi dia mati seperti ini, terus kita angkat, nah dia nyala sendiri ya. Memang tidak serespon smartwatch yang kualitasnya lebih bagus atau yang lebih mahal ya, tapi ini bisa dipakai fiturnya seperti ini. Itu layarnya oke, jernih dan lumayan terang seperti ini. Dan udah itu aja sih. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang belum saya jelaskan, bisa komentar di bawah aja ya, nanti pasti saya jawab. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Komen kalau memang ada pertanyaan di kolom komentar ya. Terima kasih.